Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Nur Aini di pertemuan ke-9. Kali ini saya akan membahas terkait kurikulum terintegrasi pengendalian kualitas statistik dan perencanaan produk berbasis syariah. Di sini saya akan membahas terkait filosofi kualitas dan paradigma industri halal dan dalam perspektif global, di mana perkembangan industri, manufaktur dan jasa di era modern saat ini telah membawa pergeseran fundamental dalam cara organisasi memandang holistik. Kualitas tidak lagi didefinisikan secara sempit sebagai kesesuaian terhadap spesifik itu, akan tetapi pada era saat ini ekosistem telah membawa holistik mencakup kepuasan pelanggan. Di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, paradigma kualitas ini semakin diperkaya dengan integrasi prinsip syariah, di mana prinsip halalan thayyiban menjadi standar emas untuk menuntut produk tidak hanya bebas dari bahan terlarang, akan tetapi produk ini harus melalui proses yang berkualitas seperti sehat, aman dan juga higienis. Dengan ini menggunakan SPC, organisasi dapat membantu proses teknis terus-menerus dan mengambil tindakan korektif sebelum cacat produk terjadi. Di sisi lain, KFD juga memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa suara konsumen didengar dan diimplementasikan sejak fase awal perancangan produk, seperti itu. Kedua, di sini saya akan membahas terkait landasan teoritis statistical control dan manajemen variasi, di mana statistical process control di sini adalah atau SPC itu sekumpulan teknik statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu proses itu memenuhi standar operasional melalui pemantauan kinerja secara berkala. Filosofi utama dari SPC adalah pencegahan daripada deteksi. Dalam teori SPC, variasi dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama yaitu penyebab umum atau variasi acak yang bersifat inherent dalam sistem, seperti getaran mesin yang normal atau fluktuasi suhu. Yang kedua yaitu penyebab khusus atau variasi yang dapat teridentifikasi, seperti kesalahan operator dan juga kerusakan mendadak pada alat atau mesin, seperti itu. Lanjutan di sini ada untuk mengimplementasikan SPC secara efektif praktis sering menggunakan 7 alat kualitas dasar. Alat-alat yang dirancang untuk mempermudah identifikasi masalah dan analisis akar penyebab. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama terkait analisis kualitasnya. Pertama itu check sheet, di mana fungsi utama dari check sheet itu mempermudah pengumpulan data kejadian atau cacat secara terstruktur. Yang kedua yaitu histogram, di mana menunjukkan distribusi frekuensi dari sekumpulan data untuk melihat variasi proses. Selanjutnya di sini diagram Pareto, di mana mengidentifikasi masalah utama yang paling sering terjadi berdasarkan prinsip 80/20. Yang keempat yaitu diagram sebab akibat, di mana menggunakan akar penyebab masalah melalui kategori man, mesin, metode, material dan environment. Selanjutnya yaitu scatter diagram, di mana fungsinya itu menguji hubungan antara korelasi antara dua variabel dan yang berbeda. Selanjutnya yang keenam yaitu flowchart atau menggambarkan alur proses secara visual untuk mengidentifikasi efisiensi. Yang terakhir yaitu peta kendali, di mana peta kendali ini yaitu untuk memantau stabilitas proses dari waktu ke waktu terhadap batas statistik, seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait dinamika peta kendali atribut dan variabel, di mana peta kendali merupakan instrumen yang paling viral
dalam SPC karena kemampuannya untuk memberikan visualisasi mengenai perilaku proses terhadap batas kendali atas upper control limit, di mana batas kendali bawah lower control limit itu LCL. Penentuan jenis peta kendali yang akan digunakan sangat bergantung pada karakteristik dan data kualitas yang diamati. Data kualitas secara garis besar diklarifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama adalah data variabel yang merupakan hasil pengukuran pada skala kontinu seperti berat, gram, atau panjang sentimeter, atau waktu per detik. Peta kendali yang umum digunakan untuk data ini adalah peta X, di mana X bar untuk memantau rata-rata proses dari peta R untuk memantau variabilitas. Kedua yaitu adalah data atribut yang digunakan didasarkan pada klasifikasi kualitatif seperti cacat atau tidak cacat, seperti itu, serta jumlah ketidaksesuaian per unit. Selanjutnya pembahasan lanjutan di sini yaitu terkait peta U, di mana peta U sangat efektif untuk memantau rata-rata jumlah cacat per unit produksi, terutama ketika luas area atau ukuran sampel bervariasi dari waktu ke waktu. Perhitungan batas kendali untuk peta U didasarkan pada distribusi Poisson dengan rumus sebagai berikut yang terkait UCL, di mana UCL U sama dengan U atau peta U di sini tambah 3 pangkat N dan dibagi pangkat U dibagi N1. Yang kedua yaitu CL, di mana CL U sama dengan U chart. Atau yang ketiga yaitu LCL, di mana U sama dengan U dikurangi 3 dipangkatkan N1 U bagi N1, seperti itu, dimana U ini adalah rata-rata ketidaksesuaian per unit dan N1 ini adalah ukuran sampel pada periode tertentu. Jika hasil perhitungan LCL menghasilkan nilai negatif, maka secara konvensial batas kendali bawah ditetapkan menjadi 0, seperti itu. Selanjutnya di sini terkait kriteria pengambilan keputusan melalui Western Electric Rules. Pengambilan keputusan ini tidak boleh didasarkan pada intuisi semata, melainkan harus menggunakan kriteria statistik yang ketat. Selain pengamatan terhadap titik-titik yang keluar dari batas atau sigma, para ahli juga kualitas menggunakan Western Electric Rules untuk mendeteksi pola-pola non-acak yang menunjukkan ketidakstabilan proses, di mana Western Electric Rules membagi area antara garis tengah dan batas kendali menjadi 3 zona berdasarkan standar deviasi. Dalam kurung itu zona C berada dalam 1A, zona B itu antara 1A hingga 2A, dan zona A antara 2O hingga 3A, seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait integrasi atribut syariah dalam Voice of Customer, di mana dalam merancang matriks KFD untuk konsumen syariah, identifikasi voice of customer memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan dan etika konsumsi Islam. Beberapa atribut kunci yang sering muncul dalam VOC di sini yaitu produk dan jasa syariah meliputi beberapa dimensi, di mana pertama yaitu halalan atau halal, di mana atribut jasa bebas dari barang haram. Yang kedua yaitu thayyiban, yaitu atau kebersihan produksi kandungan gizi yang baik. Yang ketiga yaitu muamalah, di mana
harga yang adil dan transparansi biaya, ketidakadaan riba dan pelayanan yang jujur. Selanjutnya terkait spiritualisasi, di mana adanya fasilitas ibadah yang layak di area jasa dan waktu pelayanan yang menghargai waktu sholat, seperti itu. Yang terakhir di sini terkait pengukuran kompetensi inovasi desain produk, di mana dalam konteks proyek KFD dinilai melalui sejauh mana draft proyek yang disusun mampu menawarkan solusi baru yang fungsional, estetis, dan memenuhi aspek keberlanjutan serta kepatuhan syariah. Instrumen penilaian yang digunakan adalah rubrik penilaian yang terperinci yang memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja. Ada beberapa kriteria penilaian di sini. Yang pertama itu ide dan kreativitas, di mana ide operasional. Yang kedua yaitu desain industri. Yang ketiga desain untuk lingkungan. Yang keempat desain untuk manufaktur, dan yang terakhir kualitas analisis KFD. Di mana yang pertama terkait ide dan kreativitas itu yaitu ide operasional memiliki diferensiasi produk. Yang kedua itu desain industri, produk ekonomis untuk intuitif untuk digunakan dan memiliki estetika. Yang ketiga itu terkait desain untuk lingkungan, menggunakan material yang ramah dan untuk lingkungan. Terkait desain untuk manufaktur itu rancangan yang mempertimbangkan kemudahan praktisi. Yang terakhir itu terkait kualitas analisis KFD, yaitu matriks itu harus lengkap dan analisis mendalam dan kritis serta didukung oleh referensi yang relevan, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan pertemuan ke-9 hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.